Kita tidak dapat mencurangi hidup. Hukum karma mengikat setiap makhluk sebagai pewaris dari perbuatannya sendiri. Sebenarnya, adalah mengherankan adanya orang-orang yang bersikap curang, terlebih mencurangi, menipu, menyakiti, merugikan, ataupun melukai makhluk atau manusia lain. Apapun motifnya, baik dilandasi keterpaksaan, ketamakan, keusilan, dan kesenangan bodoh belaka. Seekor hewan saja tidak lagi mau berdekatan dengan seorang yang telah menyakiti dirinya. Memberi kita pemahaman jujur bahwa hewan saja memiliki ketakutan, rasa sakit, keinginan, harapan, serta kecemasan di samping perjuangan untuk hidup. Mencurangi, pasti kecurangan itu akan berbalik dan berbuah pada diri pelakunya sendiri. Jadi, buat apa kita repot-repot mencurangi hidup? Terkecoh oleh keyakinan keliru bahwasannya kecurangan dapat dihapus atau tidak akan berbuah pada sang pembuatnya sendiri. Salah satu yang membedakan antara hukum karma dengan hukum manusia, hukum karma tidak pandang bulu, ras ataupun warga negara manapun, kulit hitam ataupun putih, dan bekerja secara otomatis, baik diakui maupun tidak diakui, percaya atau tidak percaya pada hukum karma. Bagaikan sesuatu yang telah patah, nasi yang telah menjadi bubur, tak ada satupun permintaan maaf atau pengampunan dosa yang dapat menghapus sejarah atau mengembalikan bubur kembali menjadi nasi. Buddhis memiliki analogi berikut. Karma buruk ibarat garam yang asin, dan karma baik ibarat air sejuk yang menyejukkan. Bila kita berbuat buruk, maka airnya akan bertambah menjadi lebih asin. Namun ketika karma baik kita lebih banyak, atau sebanyak danau, segelas garam yang dituang ke danau membuat rasa asin itu hampir tak lagi terasa. Jadi, bukan mati-matian mengharap penghapusan dosa, namun perbanyak perbuatan baik, perkecil perbuatan buruk, dan sucikan hati serta pikiran. Inilah ajaran para Buddha, baik Buddha yang di masa lampau, kini, dan di masa yang akan datang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani bermain api, berani terbakar. Inilah prinsip secara universal yang berlaku pada hukum karma. Ketika kita menyadari bahwa mencurangi hidup akan berbalik pada diri sang pembuat, akan dicurangi hal yang serupa pada si pelaku itu sendiri. Ketika buah perbuatannya matang, hanya tinggal persoalan waktu. Lantas untuk apa lagi kita mencurangi hidup? Pepatah mengatakan, lebih baik dirugikan ketimbang merugikan orang atau makhluk lainnya. Lebih baik merugi daripada merugikan. Lebih baik disakiti ketimbang menyakiti. Sang Buddha menyatakan, ketika seseorang merasakan manisnya hidup, hal tersebut hanyalah nasi basi,
karena hanya sedang menuai buah karma baik yang dahulu ditanamnya, sehingga kita tak dapat bersikap arogan, sombong, ataupun mengandalkan nasib basi yang dapat habis sesuai tabungan karma baik yang kita bawa dalam kehidupan sebelumnya, hanya sekedar nasi basi. Ketika kita merasakan pahitnya buah dari perbuatan buruk, kita pun mulai merasakan apa yang disebut merana, mati segan hidup enggan. Mencuri akan dicuri, membunuh akan dibunuh, menipu akan ditipu, memerdaya akan diperdaya, menghina akan terhina, merendahkan akan direndahkan, melukai akan dilukai. Tak ada satupun gua atau pulau yang dapat membuat kita aman dari hukum karma yang bekerja secara otomatis, sekalipun tanpa kita minta, tanpa harus kutuk sang pelaku pembuat buruk, tanpa perlu kita bayar, tanpa perlu kita sogok. Tak ada satupun perbuatan, baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar, yang tak akan berbuah pada sang pelaku. Sehingga kita tidak dapat meremehkan perbuatan kita, harus selalu mawas diri, malu berbuat jahat, dan takut akan akibat buah karma buruk. Kita adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri, terlahir dari perbuatan kita sendiri, berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, baik ataupun buruk perbuatan kita. Perbuatan itulah yang akan kita warisi. Demikian sabda Sang Buddha yang kerap kali patut kita renungkan. Ketika kita bicara benar, berkata jujur, berucap baik, memberi nasihat yang tepat, berbuat unggul, bersikap lurus, berniat baik, namun responnya ialah penolakan. Tiada dukungan, fitnahan, penjenggalan, disangsikan, penjatuhan, dan penentangan. Itulah ciri-ciri karma buruk sedang berbuah. Ketika kita bicara secara benar ataupun secara keliru, ketika kita berbuat secara gabah maupun waspada, ketika kita bersikap lurus atau menyimpang, ketika kita berkelana, sesat ataupun suci, dukungan mengalir, persetujuan deras, dibenarkan, disokong, lancar, serta berhasil. Itulah saat di mana karma baik sedang berbuah. Buah karma baik yang salah gunakan dapat menjadi malapetaka, bagaikan bumerang bagi dirinya sendiri, ketika dirinya tidak memahami prinsip kesetimpalan hukum karma. Ketika ia berupaya melakukan korupsi, dirinya berhasil tanpa adanya hambatan, terlebih tindakan hukum terhadap dirinya, atau bahkan bebas dari pidana, semata-mata akibat karma baik kehidupan lampau yang kebetulan berbuah, menyediakan jalan tol bagi dirinya menuju neraka. Sang Buddha menyatakan, yang tak waspada terhadap setiap pikiran, ucapan dan perbuatannya, bagaikan makhluk yang telah mati, meski masih bernapas. Dan mereka yang waspada terhadap setiap aktivitas pikiran,
ucapan dan perbuatannya, bagaikan makhluk yang telah menyelamatkan dirinya sendiri. Pikiran adalah pelopor dari segala perilaku, baik buruk maupun baik. Menjaga pikiran sejatinya telah menjaga kehidupan. Jangan meremehkan kekotoran batin, karena bila kita belum terlatih untuk kesadaran penuh dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap postur kita, maka kita akan babak belur dan menjadi bulan-bulanan kekotoran batin kita sendiri. Babak belur pada akhirnya membuat kita merasa malu sendiri. Ketika ada pikiran buruk yang telah terbit, segera diputus. Ketika pikiran buruk belum tercipta, tutup keran pikiran demikian rapat-rapat. Ketika sebersit pikiran baik, segera realisasikan. Ketika pikiran baik belum terbentuk, segera munculkan. Menyadari hidup harus gentle. Untuk apa lagi kita berbuat curang? Sekalipun hukum manusia dan hukum negara tidak mengambil tindakan, hukum karma bekerja di balik latar belakang. Tiada satupun tempat untuk bersembunyi. Karena dalam Buddhis, surga dan neraka pun tidak kekal. Surga dan neraka akan kiamat pada suatu waktu nanti, dan penghuninya pun akan meninggal dan terlahir kembali, sesuai sisa tabungan karma baik atau karma buruknya. Semua yang terbentuk akan melebur, dan segala yang melebur akan terbentuk kembali. Siklus kehidupan dan siklus bentukan-bentukan.